Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan mengikuti mata kuliah metode analisis tanah dan tanaman. Kali ini kita akan membahas metode analisis biologi tanah. Mikroba bersama fauna tanah melaksanakan berbagai metabolisme yang disebut dengan aktivitas biologi tanah. Peranannya sebagai perombak bahan organik dan siklus hara menempatkan organisme tanah sebagai faktor sentral dalam memelihara kesuburan dan produktivitas lahan. Terjadinya degradasi lahan semakin mengancam sejalan makin terbatasnya sumber lahan. Metode analisis biologi tanah sangat diperlukan untuk mempelajari tanggap organisme tanah yang terkait dengan perubahan sifat fisik di lingkungannya serta memanfaatkannya baik sebagai agen penyubur dan pembaik tanah maupun sebagai indikator laju degradasi lahan. Prinsip dari metode analisis biologi tanah, di mana pada analisis biologi tanah merupakan suatu aktivitas pengumpulan sebagian volume tanah yang memiliki atau mewakili suatu wilayah tertentu secara tepat tentang populasi suatu organisme tanah. Untuk menghitung total mikroba tanah adalah dengan metode cawan agar atau metode cawan pengenceran. Metode ini pada prinsipnya adalah tiap sel mikroba yang hidup dalam suspensi tanah akan berkembang dan membentuk suatu koloni dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penetapan bakteri penambat N yang hidup bebas. Bakteri ini biasanya berasosiasi dengan tanaman, sistem perairan, dan sedimen. Yang biasa sudah digunakan sebagai inokulen, contohnya Azotobacter, Azospirillum, dan sebagainya. Sebagai metode isolasi Azotobacter adalah cawan agar yang diinkubasi dalam suhu ruang. Metode ini prinsipnya di mana bakteri sangat sensitif terhadap pH rendah sehingga diketahui jarang dijumpai pada tanah yang ber-pH asam. Bakteri mampu tumbuh dalam substrat yang banyak mengandung karbohidrat dan tidak mengandung N. Koloni berkembang cepat, kecil, dan banyak. Kemudian isolasi Azospirillum yang menggunakan metode isolasi medium semi padat yang bebas nitrogen. Bakteri ini akan membentuk pelikel yang terletak 5 mm dari permukaan media yang kemudian berpindah dalam medium untuk mencari keseimbangan difusi oksigen. pH media untuk bakteri ini dipertahankan 7,0 untuk pertumbuhan yang baik. Kemudian kita akan bicarakan mengenai bakteri pembentuk bintil akar atau yang sering disebut dengan Rhizobium. Merupakan bakteri rhizospir yang mampu melakukan penambat nitrogen udara melalui simbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Metode yang sering digunakan dalam penetapannya yaitu A. Metode pengenceran contoh tanah, B. Metode SKM. Kemudian berikutnya mikroba pelarut fosfat.
Diketahui bahwa aktivitas mikroba tanah berpengaruh terhadap ketersediaan fosfat di dalam larutan tanah. Sebagian mikroba tanah dapat melarutkan fosfat dari ikatan P tidak terlarut melalui sekresi asam organik. Bakteri pelarut fosfat yaitu Pseudomonas, Bacillus, dan Xanthomonas, serta fungi Aspergillus dan Penicillium actinomycetes. Setiap mikroba pelarut fosfat atau disingkat dengan MPF menghasilkan jenis dan jumlah asam organik yang berbeda. Metode isolasi yang digunakan adalah untuk isolasi MPF digunakan media agar Pikovskaya. MPF yang tumbuh pada media akan membentuk koloni yang di sekelilingnya terdapat daerah bening. Prinsip metode ini yaitu kemampuan MPF dalam melarutkan P berbeda-beda, antara lain tergantung dari macam dan jumlah asam organik yang dihasilkan, serta sumber P yang digunakan. Semua biota tanah memerlukan fosfat. Kemudian berikutnya mengenai cendawan Mycorrhiza arbuscular. Metode isolasinya yang digunakan adalah metode isolasi sporanya, kemudian metode pengamatan koloninya dalam akar, kemudian metode jumlah propagul dalam tanah. Metode isolasi sporanya berprinsip bahwa metode ini menggunakan teknik penyaringan basah dan dekantasi. Kemudian dilakukan sentrifusi gula untuk melepaskan spora dari partikel tanah. Demikian kuliah mengenai analisis biologi tanah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.